Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'd. Wa ya ibadallah usikum wa nafsi fi taqwallahi faqad fazal muttaqun fattaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah SWT. Pertama, marilah kita bersyukur pada Allah pagi hari ini kita kembali dibangunkan oleh Allah, dihidupkan lagi, dikembalikan ruh kita ke dalam jasad kita. Setelah semalam digenggam oleh Allah, ruh kita dalam keadaan mati. Ya, mati dalam artian jasad kita itu terpisah dari ruh kita. Bukan mati, nafasnya dicabut, bukan. Ruhnya saja yang dicabut. Ya. Karena nafs dan ruh itu beda. Ya, ketika kita tidur itu disebut mati. Makanya dalam doa tidur itu bacaannya Bismika Allahumma ahya wa amut atau Bismika Allahumma amut wa ahya. Dengan menyebutmu ya Allah, aku mati dan aku hidup atau aku hidup dan aku mati. Ketika tidur itu ruh kita terpisah. Nah, pagi hari ini kita dikembalikan lagi ruhnya. Nafasnya juga, gitu, nafas ya, tidak pernah pergi ya, karena semalam walaupun ruh pergi itu kita masih bernafas ya. Dan kita diawalkan oleh Allah SWT untuk memulai hari dengan amalan-amalan ketaatan. Karena beramal itu juga pilihan ya, pilihan Allah dengan sebab-sebab yang Allah SWT Maha ketahui. Ada yang pagi-pagi membuka harinya itu langsung dengan maksiat. Itu ada. Naudzubillah min dzalik. Ya, membuka hari itu sudah langsung maksiat. Ada yang membuka hari dengan ketaatan. Nah, seperti kita, ya mudah-mudahan bisa setiap hari itu bangun. Yang teringat langsung itu Allah. Bukan teringat, waduh hutangnya berapa, belum bayar dan sebagainya. Tapi langsung teringat Allah. Yakni dengan baca doa. Ya doa apapun. Ya kalau bangunnya memang tidak niat tidur lagi, ya sebagaimana bacaan doa tidur yang anak-anak bangun tidur yang anak-anak TPA hafalkan itu alhamdulillah illadzi li ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur gitu ya. Kalau bangunnya itu tengah malam yang kita mau tahajud ya ataupun mau tidak tahajud ya, itu bisa membaca kalimat-kalimat yang bisa menggantikan tahajud atau bisa membuat tahajud kita tuh makbul. Ya, dengan bacaan zikir-zikir. Yang pertama la ilaha illallah la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Disambung dengan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Kalau pas badan capek, enggak, waduh ini mau bangun ngerentek semuanya gitu ya. Terus udahlah tidur lagi. Ya. Bacaan itu cukup menggantikan tahajud kita. Ya, bacaan itu cukup menggantikan tahajud kita. Jadi cukup la ilaha illallah la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah walhamdulillah wala ilallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Jadi hafalan itu kan kita semua hafal. Tapi hanya orang-orang yang bangun terus diilhamkan oleh Allah bisa mengucap itu, itulah yang beruntung. Jadi bukan masalah hafalnya. Kalau hafal semuanya hafal ya. Tadi itu kan kalimat-kalimat yang biasa kita setiap hari baca. Tapi apakah diilhamkan oleh Allah? Diilhamkan itu pertama tahu hadisnya. Ya, kalau nggak tahu hadisnya kan ya taklid dulu nggak apa-apa oleh orang yang dipercaya apakah ustaz atau siapapun. Tapi tahu hadisnya. Oh ada riwayat gini-gini. Oh sahih hadisnya. Ya, kemudian tahu
fadilahnya ya, fadilahnya tadi itu. Kalau mau apa namanya? Bangun sholat, maka dijamin sholatnya diterima. Nah, ini membuka sholat tahajud malam itu dengan tadi itu sholatnya dijamin diterima. Ya, kemudian kalau minta, permintaannya pasti dikabulkan. Oh ini kan urutannya gitu. Tapi kalau tadi ngerentek, waduh ini tadi siang habis macul pinggang agak boyoknya agak nggak enak misalnya gitu. Terus nggak bisa bangun, itu cukup bisa menggantikan tahajudnya. Nah ini luar biasa. Tapi amalan yang ringan ya tidak ringan untuk dapat dapat ilhamnya. Dapat ilhamnya itu dapat kekuatan untuk mengamalkan. Tahu saja itu satu keberuntungan. Belum tentu kita itu memahami dan tahu riwayat tadi itu. Padahal itu riwayatnya sahih di banyak di kitab-kitab ulama-ulama terdahulu, banyak hadis-hadis sahih, kumpulan hadis sahih itu juga banyak. Jadi itu amalan malam. Artinya diilhamkan setiap bangun tidur itu begitu melek teng kepala itu langsung hati kita itu pikiran kita itu langsung kepada Allah, bukan kepada yang lain-lainnya. Nah, itu orang beruntung. Tapi untuk bisa itu mesti dipilih oleh Allah. Berapa banyak kita itu bangun tidur ya nggak baca apapun gitu ya. Ya langsung melakukan sesuatu yang tidak ada kaitannya sama zikrullah. Ya itu berarti belum dipilih. Nah, itu kuncinya ya gimana ya biar dipilih, gitu kan gitu. Ya, makanya ada doa-doa sebelum sesudah sholat itu Allahumma aini ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Minta tolong kepada Allah agar kita itu dibantu untuk bisa mengingat Allah, bersyukur pada Allah dan memperbaiki ibadah. Ya, karena mengingat Allah itu juga perlu dibantu. Bangun tidur, lukup-lukup gitu ya, terus waduh. Ya ingat pertama kali itu, jam berapa? Masih jam tidur lagi. Ya itu sama sekali nggak ingat. Walaupun sudah berulang kali ngaji, gitu ya. Kita misalnya bahas ini nih, kita bukakan hadisnya, riwayat ini, sahih. Begitu malam bangun, belum tentu langsung ingat. Ya, ingat pun kadang-kadang, malas banget. Mau ngucap aja susah. Ya, mau ngucap saja susah. Jadi itu tingkatan-tingkatannya. Maka keberuntungan kalau kita itu dalam hal amalan ya dicocokkan oleh Allah, dipilih untuk bisa mengerjakan amal. Nah, salah satunya ada satu riwayat, barang siapa yang dikehendaki oleh Allah SWT itu baik, maka dia akan digunakan oleh Allah atau dipekerjakan oleh Allah. Dipekerjakan oleh Allah itu maksudnya gimana? Jadi dipekerjakan itu diambil ya, kalau pegawai itu diambil sebagai karyawan. Oleh Allah itu diambil sebagai karyawannya atau jadi pekerjanya. Dipekerjakan itu maksudnya yakni di usia-usia akhir itu ya, dia itu dicocokkan untuk bisa melakukan amal-amal kebaikan. Wah, itu orang beruntung itu. Yaitu riwayatnya sahih juga. Gitu ya, dipekerjakan oleh Allah. Dipekerjakan maksudnya apa? Dicocokkan oleh Allah hatinya itu untuk melakukan amal-amal kebaikan. Ciri-cirinya itu. Tiba-tiba yang biasanya susah sholat malam bisa sholat malam. Susah puasa tiba-tiba rajin gitu ya. Nggak biasa ada awah ngajak orang, tiba-tiba rajin ngajak orang ke masjid yuk, kita ngaji yuk. Nah, itu namanya sudah mulai dipekerjakan oleh Allah. Jadi karyawannya Allah. Nah, itu keberuntungan yang besar. Makanya hadirin Allah SWT, amalan-amalan kita bisa hadir ngaji, bisa ke masjid, itu semuanya pilihan, bukan acak. Ya, tiba-tiba terjadi begitu saja terus dadakan, enggak. Itu didesain oleh Allah, dipilih oleh Allah. Makanya orang bisa beramal itu orang pilihan. Ya, orang bisa berbuat buruk itu pun juga pilihan juga. Makanya celakalah kalau kita tiba-tiba mudah sekali melakukan amalan keburukan ya. Waduh, berarti saya ini masih dipilih cocok untuk melakukan maksiat. Nah, sehingga ya kita harus berdoa, ya Allah, jangan dicocokkan saya itu untuk melakukan hal-hal keburukan. Itu harus berdoa. Baik, kita lanjutkan pembahasan ayatnya. Surat Al-Hujurat. Kemarin sudah sampai ayat yang ketiga tentang
memelankan suara di hadapan Rasulullah. Orang-orang yang suaranya tinggi di hadapan Rasulullah SAW itu adabnya suaranya dipelankan. Tidak boleh melebihi tingginya suara Rasulullah. Kita lanjutkan ayat berikutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina yunadunaka min wara'il hujurati aktsaruhum la ya'qilun. Walau annahum sabaru hatta takhruja ilaihim lakana khairal lahum. Wallahu ghafurur rahim. Innalladzina yunadunaka, sesungguhnya orang-orang yang memanggil-manggilmu wahai Muhammad, min warail hujurat, dari balik hujurat. Hujurat itu kemarin sudah kita jelaskan, balik bilik-bilik atau kamar-kamar istri Nabi gitu ya. Aksaruhum, kebanyakan dari mereka itu layak kilun, orang-orang yang tidak mengerti. Ini orang-orang sahabat dulu gitu ya, sering manggil-manggil Rasul dari luar kamar-kamar, ya manggil-manggil itu kebanyakan orang-orang yang tidak mengerti. Walau annahum sabaru, dan seandainya bahwasanya mereka itu bersabar, hatta sehingga takhruja engkau keluar ilaihim kepada mereka, lakana khairal lahum, sungguh adalah itu lebih baik buat mereka. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah itu Maha Pengampun, Maha Penyayang. Jadi ayat ini terkait dengan kebiasaan sebelum ayat ini turun, kebiasaan para sahabat, di mana mereka ini kan sahabat-sahabat yang seringkali punya hajat, punya keperluan. Ya, Nabi itu kan pimpinan. Ya, Nabi itu pimpinan, ya orang yang selalu dimintai petunjuknya, sarannya, kemudian tempat bertanya, tempat ya pokoknya tempat ngadu dan lain sebagainya. Nah, para sahabat yang punya hajat keperluan ini seringkali tidak kenal waktu dan tidak kenal ya namanya orang-orang dulu gitu, apalagi orang itu sopan santunnya itu macam-macam. Ya kalau berpendidikan sopan santunnya baik gitu, tapi kalau orang-orang kampung gitu ya, Arab desa, Badui dan lain sebagainya itu ngasal adabnya. Jadi ada keperluan datang ke hujuratnya Nabi, mereka tidak pernah tahu ini Nabi itu sedang di istri yang mana. Ya, sedang ada di tempat istri yang mana. Karena kamarnya kan banyak, istri beliau itu kan ada beberapa. Terus karena nggak tahu apakah di bilik yang ini atau bilik, mereka teriak-teriak. Ya, mereka teriak-teriak. Jadi teriakannya tuh ada yang nyebut ya Muhammad gitu ya. Ada ya Nabi, ya Rasulullah, ya. Wah, pokoknya teriak-teriak di luar. Gitu. Jadi itu karena mereka punya keperluan. Kalau masuk kan nggak boleh. Ya masuk nggak boleh. Karena itu tempat private-nya Nabi. Nah, teriakan-teriakan ini kan senantiasa berulang ya. Ini urusan satu selesai. Saya mau nanya ini ya sudah. Beliau masuk lagi. Datang lagi. Ya Muhammad, ya, itu kan berisik gitu ya. Dan adabnya kurang bagus. Adabnya kurang bagus. Karena teriak-teriak. Ya kalau yang masih sopan itu mereka enggak berani. Ya, kalau orang-orang yang sahabat dekat Nabi itu mereka enggak berani. Takut dengan teriakan itu ganggu. Maka karena makin Islam itu nyebar gitu ya, kalau Arab-Arab kampung yang enggak tahu adab tuh ada keperluan, saya mau nanya, ya Muhammad, ya Muhammad, teriak-teriak gitu. Itu akhirnya turunlah ayat ini menegur. Ya, mereka yang neriakin kamu ya Muhammad di luar hujurat kamu itu kebanyakan tidak mengerti. Seandainya mengerti, mereka itu akan sabar nunggu saja. Ya nunggu. Jadi mereka yang punya perlu, ya Nabi itu kan nggak kemana-mana. Ya Nabi itu nggak kemana-mana. Jadi tunggu saja, mengucap salam, tunggu gitu ya, selesai gitu kan. Atau nanti kalau di surat Nur, ya di surat Nur itu sudah ada jam-jam prakteknya Nabi istilahnya gitu ya. Jam praktek itu diatur setelah sholat ini. Yang nggak boleh datang ngetuk Nabi itu adalah setelah misalnya Isya, setelah apa itu ada di surat Nur pernah kita bahas. Ya di surat Nur surat ke-24.
Jadi ada jam-jam larangan ganggu Nabi, ngetuk Nabi, ya manggil Nabi untuk satu urusan. Ya, nanti ada adab yang lain lagi di surat apa ya, Mujadalah bukan di surat saya lupa. Itu orang sebelum konsul sama Nabi itu sedekah dulu. Ya, sedekah dulu. Jadi ada adab-adabnya. Tapi ini adab yang pertama diatur itu adalah manggil Nabi jangan teriak-teriak. Ya manggil Nabi karena pertama sudah ada turun larangan ya di ayat-ayat awal tidak boleh meninggikan suara di depan Nabi. Ya kalau manggil teriak kan berarti meninggikan suara. Ya Muhammad, ya Muhammad, manggilnya gitu. Ya kemudian dari ayat ini juga Nabi itu tidak boleh dipanggil dengan namanya langsung. Ya. Jadi innalladzina yunaduna kami waroil hujurat aksaruhum la ya. Mereka manggilmu ya Muhammad ya mereka enggak mengetahui. Kalau manggil itu ada adabnya yakni dengan sebutan ya Nabiullah atau ya Rasulullah. Enggak boleh langsung nyebut apa? Nama. Walaupun ke orang lain ya misalnya sahabat Abu Bakar ya itu beda, itu kan bukan nabi. Ya Abu Bakar, ya Umar, ya Utsman misalnya gitu. Tapi kalau kepada Nabi khusus, itu tidak boleh langsung memanggil nama. Ya, tapi pakai ya Rasulullah atau ya Nabiullah. Itu aturannya begitu. Jadi suaranya memanggilnya juga tidak boleh tinggi. Nabi biasanya seberapa, ya dipanggilnya dengan nada yang di bawahnya. Dan memang adab-adab memanggil atau mengetuk pintu itu ada, diatur. Ya dulu pernah dibahas selesai tadi di surat An-Nur. Salam ke pintu seseorang ya itu maksimal 3 kali. Ini perlu dicatat karena biar kita itu juga menerapkan ini. Salam ya dengan suara yang cukup didengar ya kalau orang lain selain Rasulullah SAW boleh suaranya kenceng. Ya, Assalamualaikum, nah, itu kenceng. Kemudian 3 kali nggak dijawab, ya jangan ada yang keempat. Segera meninggalkan tempat. Walaupun orangnya ada di dalam. Itu menunjukkan orangnya tidak berkenan untuk menemui. Ya sudah. Itu area privat. Jadi ini orangnya ada. Assalamualaikum. Oh enggak ini. Assalamualaikum. Sampai berulang kali sampai ganggu. Sampai tetangganya yang keluar. Tetangganya yang keluar. Ada apa Pak? Ini enggak keluar, ada kok orangnya. Lah, itu namanya maksa. Ya. Mau keluar atau enggak keluar kan urusannya yang punya rumah. Ya mungkin aja udah dengar 3 kali, tapi dia enggak mau keluar. Ya sudah. Hak dia untuk menerima atau menolak panggilan. Itu adab. Ya. Jadi Assalamualaikum 3 kali dengan suara yang cukup bisa didengar. Enggak dijawab, ya sudah balik kanan. Ya balik kanan. Itu adabnya seperti itu. Ya kecuali nanti ada kasus-kasus darurat. Ya, kasus darurat itu memang hal-hal yang sekiranya justru pengen menolong orang yang ada di dalam rumah gitu kan. Misalnya anaknya kecelakaan di luar, orang tuanya harus tahu. Nah kayak gitu-gitu ngetuk sampai orangnya keluar karena kalau enggak anaknya di luar kecelakaan. Tapi kalau yang punya hajat itu kita ingin apa namanya? Ya entah minta tolong tak apa 3 kali, salam ya, tidak dijawab ya sudah. Kemudian selama nunggu misal dijawab Waalaikumsalam. Ya, sudah mendengar jawabannya. Tunggu dulu. Ya, tunggu. Jangan buru-buru langsung buka pintu atau celinguan ke dalam, nggak boleh. Pintu itu aurat rumah. Ya, jadi selama kita mengucap salam, menunggu tuan rumahnya keluar, baik pintu itu tertutup atau terbuka, mata kita itu tidak boleh masuk ke dalam ruangan. Ya, sebelum diizinkan oleh tuan rumah. Jadi tetap jaga pandangan, tidak melihat ke dalam ruangan. Ya, karena pintu itu aurat. Orang yang di dalam rumah itu bisa jadi anaknya belum pakai jilbab yang perempuan atau istrinya ya sedang terbuka jilbabnya, auratnya dan lain sebagainya. Kita tidak tahu. Atau tuan rumahnya belum siap baru ganti baju dan lain sebagainya. Itu pandangan mata jangan nyelonong saja.
Gitu ya. Bahkan ada yang kepo. Jadi assalamualaikum, pintunya terbuka malah ini kemana gitu ya, langsung ke belakang, langsung ke dapur. Wah orangnya nggak ada keluar. Waduh ini bahaya gitu ya. Bahaya kalau tiba-tiba ya ada sesuatu ya yang dilihat. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengizinkan kalau ada orang kok tiba-tiba selingkuhan, itu matanya itu boleh dicolok. Ya, kalau bahasa kasarnya itu panas saja matanya. Itu dalam hadis disebutkan begitu. Karena mata itu sudah menjalankan sesuatu pelanggaran, yang pelanggaran privasi. Ya, jadi dibolehkan. Ya kalau misalnya ada selingkuhan apa itu colok matanya dibolehkan. Ya, itu perintahnya langsung dari Nabi gitu ya, bukan asal ngarang gitu ndak, di kitab adab-adab begitu. Makanya kita ya mata kita itu jangan langsung lepas begitu saja ke dalam ruangan saking keponya. Ini rumahnya ada apanya sih? Ini apa gitu ya. Mebelnya apa sih? Furniturnya apa sih gitu ya. Mereknya apa? Oh, ini orang kaya nih, mebelnya Da Vinci semua gitu. Wah, ini orang wah ternyata orangnya gini. Barangnya murahan semua ya. Itu sifat dasar manusia gitu ya yang suka pengen banding-bandingin terus kemudian merendahkan dan sebagainya, itu watak-watak dasar yang kita hindari ya. Jadi kita jaga pandangan kita. Nah, itu kepada orang biasa, bukan pada Nabi. Ada adabnya. Ngetok 3 kali, enggak ini pergi gitu ya. Kemudian selama nunggu misalnya dijawab, ya udah jangan mata itu langsung masuk ke ruangan sebelum diizinkan oleh tuan rumah. Karena tuan rumah perlu persiapan. Ya. Sudah dijawab, Waalaikumsalam, Waalaikumsalam, pokoknya sampai keluar baru berhenti salam. Itu nggak boleh. Sudah dijawab ya sudah, tunggu dulu gitu ya. Itu hal-hal yang terkait sama adab. Nah untuk Nabi, ya suara nggak boleh keras. Ya, kalau belum dijawab ya sudah diam, tunggu di luar, jangan manggil-manggil berulang-ulang. Karena yang perlu itu kan sahabat atau orang yang selain Nabi, gitu ya, orang yang di luar itu yang perlu. Makanya walau annahum sobaru hatta takhruja ilaihim lakana khairan. Jadi sabar, nunggu aja dah di luar. Lah ada apa nih? Ini nunggu beliau keluar, saya mau ada perlu. Ya sudah, di ruang tunggu dah, di luar gitu ya. Nah, kemudian adab yang lain kalau kita mengetuk pintu, bahkan di pintu rumah kita sendiri. Ya terutama di malam hari. Ya jadi kalau pulang malam hari, ya kalau sekarang kan bisa pesen, misalnya pakai WA. Nanti pulang agak telat jam sekian itu bisa. Sehingga yang di rumah siap. Tapi kalau dulu kan nggak ada WA. Mau pulang jam berapa? Apalagi safar dari kota mana jauh, dari Syria pulang ke Madinah gitu ya. Nah itu terus akhirnya datangnya itu ya bisa aja pas pagi, bisa aja pas siang, bisa juga pas malam. Nah sahabat juga begitu dulu. Nah kalau datang malam, apalagi dulu itu kan gelap, sepi gitu ya. Itu kalau ngetok pintu, ya itu tidak boleh kenceng-kenceng dan tidak boleh teriak kenceng-kenceng. Ya, kenapa? Walaupun itu rumah kita sendiri, walaupun itu adalah mungkin di dalam itu istri, gitu, atau suami, atau siapapun yang ada di dalam rumah itu adalah ya anggota keluarga sendiri. Itu tidak boleh membuat cemas dan takut. Nah ini justru penting, tidak boleh membuat cemas dan takut. Jadi ketuk, Assalamualaikum. Nah, adabnya adalah suaranya itu adalah cukup bisa didengar ya oleh orang di dalam, tapi tidak terlalu tinggi. Jadi cukup bisa didengar saja. Dengan malam-malam jam 1, jam 2, Waalaikumsalam, wah itu yang bangun tetangganya. Nah, itu dan bikin ketakutan orang yang di dalam. Nah, terus kemudian adab yang lain, ini penting karena ini terkait sama surat Hujurat yang berkaitan dengan adab. Ketika ditanya, siapa ya? Gitu. Itu nggak boleh jawab saya. Itu larangan. Ya, nanti di kitab Riyadhus Shalihin itu ada. Larangan mengatakan ini saya kalau ditanya itu siapa. Itu yang benar gimana? Itu siapa? Itu yang benar gimana? Jawab nama. Ya. Jadi jangan itu siapa ya? Saya. Nah, Nabi itu pernah digituin.
Nabi itu pernah digituin beberapa riwayat, itu hanya 1-2 sahabat pernah disalami, ya siapa? Saya. Nabi bilang, saya, digituin. Jadi diulang nih, ana, gitu. Itu artinya Nabi nggak suka. Kan kita nggak apal suara siapa. Ya dia bilang saya, ya dia tahu dirinya ya, saya tahu gitu. Itu kamu gitu ya. Cuma siapa yang ditanya Nabi kan siapa? Jadi harus nyebut nama. Saya fulan ya Nabi. Nah, itu adab. Atau kalau kita, siapa ya? Saya ini, ya, saya Bu ini, Bu Fulanah, gitu kan. Jadi harus nyebut nama. Karena informasi itu penting. Informasi itu penting, jangan saya gitu ya. Ya semuanya ditanya ya saya gitu ya. Tapi siapa yang ditanya itu kan siapa? Itu adab. Ya bahkan di keluarga kita pun kadang-kadang juga masih kayak gitu. Ditanya siapa? Saya Bu gitu kan. Padahal anak kita suaranya kadang-kadang mirip-mirip. Ya, yang barep sama yang kedua sama yang ketiga suaranya mirip-mirip gitu ya. Kita susah gitu ya. Cuma saya dikiranya kita hafal gitu ya, ngapalin suara. Makanya ini penting adab Nabi itu detil gitu sampai kepada ditanya siapa itu nyebutnya harus nama. Nah, sehingga adab-adab ini nantinya adalah untuk kepentingan diri kita juga gitu. Kepentingan tidak hanya pribadi tapi ya kemaslahatan bagi masyarakat umum. Kejahatan-kejahatan, orang rampok, berbuat jahat ya karena misalnya ada orang yang pintar menirukan suara suaminya. Istri lagi di rumah, suara suaminya kayak gini. Kan ada orang-orang yang pintar menirukan suara orang lain. Nadanya, apanya, terus udah kita mau ngerampok sana aja. Gitu kan. Ketuk pintu, dok, 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 siapa? Saya. Itu mirip banget suara suaminya. Wah, istrinya udah seneng banget itu. Buka pintu, ya ternyata bukan suaminya, malah ditodong, malah dirampok. Ya karena hanya meniru-niru suara. Ya, Nabi nggak mau seperti itu. Walaupun itu suaminya, ya walaupun itu suaminya, ya jangan saya, suami kamu, nggak sebut nama. Karena perampok nggak pernah tahu nama suaminya. Gitu ya. Misalnya namanya Pak Mati gitu ya. Ya, nama lengkapnya siapa gitu ya, tapi nama Pak Mati gitu ya. Mau ngerampok ya, rampok nggak tahu ini rumah siapa, pokoknya mau ngerampok kelihatannya rumahnya bagus ini dan sebagainya gitu kan. Ya, suara suaminya gini-gini dihafalin, ngetuk pintu siapa? Saya. Istrinya ya pinter, siapa? Nama kamu siapa? Gitu. Nyebut namanya Pak Marno, wah salah gitu ya. Ini nggak tahu siapa nama orang yang mau dirampok gitu ya. Ya suaranya sudah mirip nama suaminya, tapi nama suaminya nggak tahu. Ketahuan ini orang mau ngerampok. Itu identitas itu perlu disebutkan. Nah, kalau ditanya siapa, walaupun itu suami, walaupun itu istri, ya itu harus jawab nama, itu adabnya. Ya bukan masalah wajib atau tidak, itu demi kemaslahatan. Nah, jadi ini sahabat ketika beradab kepada Nabi, suara nggak boleh tinggi, di hadapan Nabi juga nggak boleh teriak-teriak, gitu ya, suruh sabar. Ya, pokoknya Nabi itu ya tunggu sampai keluar. Karena yang punya hajat adalah mereka yang sedang bertamu itu. Nah, baru setelah itu boleh bertanya, ya Rasul saya ini. Nah, di surat yang lain adabnya adalah sedekah dulu. Konsultasi ini, wah ini lagi ada masalah rumah tangga. Saya mau menanya pada Nabi. Nah, boleh nanya pada Nabi, tapi sebelum bertanya itu disunahkan untuk bersedekah, berapapun. Sedekah dulu baru konsultasi. Ya, ngaji apa itu kan dapat ilmu. Paling bagus disempurnakan dengan sedekah. Ya, karena dapat ilmu sedekah. Sedekah bukan pada kiai atau nabi juga nggak boleh nerima sedekah. Ya, ayat itu berkaitan dengan sebelum apa namanya? Kalau bahasa di ayat itu najaitum, sebelum kalian itu berbisik-bisik. Berbisik-bisik itu berarti kan konsultasi pribadi. Ya, konsul. Itu tidak apa adabnya itu melakukan sedekah. Nah, sedekah Nabi itu kan haram menerima sedekah. Maksudnya sedekah pada siapa? Ya kepada orang lain.
Ya maksudnya apakah ke masjid atau bukan kepada Nabi. Ya, bukan kepada Nabi. Itu seruan kepada orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu idza najaitumur rasul faqaddimu baina yaday najwakum shadaqah. Nah, itu ayatnya bunyinya begitu. Seruannya kepada orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu wahai orang-orang beriman, ya. Apabila kalian apa namanya tadi itu bisik-bisik berkonsultasi najaitumur rasul faqaddimu maka mulailah oleh kalian itu baina yaday najwakum shadaqah. Sebelum kalian berkonsultasi pada Nabi itu dahulukan dengan sodako. Sodako bukan pada Nabi. Kalau Nabi itu hanya halal menerima hadiah. Ayat itu tidak bilang hadiah. Ayat itu bilang sedekah. Jadi maksudnya sedekah ya kepada orang yang lain atau kepada masjid, ke masjid Nabi gitu ya untuk kepentingan umat. Jadi sedekahnya itu kepentingan umat, bukan kepentingan Nabi. Ya kalau ke kiai gimana? Ya kalau ke kiai terserah. Mau ngasih hadiah kepada kiainya boleh. Mau tapi intinya perintahnya itu sedekah. Ya. Kalau kiainya miskin atau apa ya disedekahin enggak apa-apa. Kalau Nabi nggak boleh. Nabi nggak punya duit juga jangan sedekah. Hadiah. Tapi perintah memulai konsultasi itu bukan dengan hadiah. Perintahnya apa? Sedekah. Artinya berarti kepada orang. Nah, jadi ini bukan biaya konsul. Ya, kalau dokter atau apa ada biaya konsul ilmunya. Kalau Nabi tidak, ini bukan biaya konsulnya. Makasih ya Rasul, ini saya sedekah. Oh, Nabi nggak terima, saya nggak terima sedekah. Karena harta sedekah itu haram. Ya, kenapa? Karena harta sedekah itu harta untuk mensucikan harta yang kita miliki. Artinya apa? Itu harta kotor. Nabi tidak makan harta kotor. Ya, yang sifatnya disucikan. Sehingga Nabi haram makan sedekah. Tidak hanya Nabi, keturunannya juga. Ya, keturunan Nabi itu ya termasuk putra-putri beliau, cucunya beliau. Ya, termasuk yang apa namanya? Hasan ya. Hasan Hussein. Nah, itu cucu Nabi. Itu waktu kecil ada zakat di masjid kan banyak. Mau dibagi-bagi zakatnya. Zakatnya itu berupa kurma. Kurmanya ada yang jatuh. Terus diambil sama cucu Nabi. Ya, terus dia apa namanya? Mau dimakan. Ya, namanya anak kecil ada kurma kan mau dimakan. Tuh langsung Nabi, jangan, jangan, jangan. Redaksinya tuh gitu kan. Jadi jangan, jangan gitu kan. Terus dinasihati. Tidakkah kamu tahu keluarga Nabi Muhammad SAW itu tidak makan sedekah. Itu anak kecil. Nasihatinya itu nasihat jujur. Bukan nasihat menakut-nakuti. Jadi, nanti makan ini cacingan loh, gitu ya. Itu enggak. Gitu ya. Walaupun niatnya itu adalah untuk biar dia tidak makan. Tapi alasannya jujur. Alasannya jujur. Jangan dimakan, nak. Ini haram buat keluarganya Nabi. Jadi, ya anak ini paham apa enggak? Ya enggak tahu. Ya, tapi nasihat jujur itu penting. Jadi jangan sekedar yang penting tujuannya tercapai. Oh, enggak begitu. Tujuannya tercapai tetapi wasilahnya, prosesnya itu juga benar. Prosesnya apa? Dinasihati kalau harta itu haram untuk keluarga Rasulullah. Karena itu sedekah. Ya, karena itu sedekah tidak boleh untuk keluarga Rasulullah. Itu padahal anaknya masih kecil. Makanya adab menasihati anak kecil juga itu jangan dilarang atau dihasung dengan hal-hal yang sifatnya menipu atau bohong. Ya, jangan ini nanti disamber sama wewe gombel loh, gitu. Jangan main keluar, gitu kan. Nanti disamber sama wewe gombel, gitu kan. Itu biar anaknya nggak main keluar, mungkin takut diculik atau apa. Jadi terus takut-takuti. Akhirnya mitos-mitos wewe gombel itu jadi nyebar. Ya, karena yang percaya tidak hanya anak kecil, yang gede-gede juga ikut percaya, yang udah tua-tua ikut percaya, iya bener ini begini begitu dan lain sebagainya. Yang anak kecilnya malah sebenarnya nggak paham, malah yang gede malah percaya. Itu satu nasihat. Artinya jangan
mengkamuflase larangan atau perintah itu dengan hal-hal lain yang tidak sesuai dengan isi aslinya. Kalau memang haram, katakan haram, nggak boleh nak, gitu kan. Ya nggak peduli apakah nanti ini anak ini paham atau tidak. Makanya memang yang namanya anak kecil itu jangan dibiarkan tahu sendiri. Ya, Nabi lihat cucunya makan gitu ya, biarin aja masih kecil. Ya, nanti kan suatu ketika udah gede kita kasih tahu nanti tahu. Jangan. Ya walaupun masih kecil, ya tetap diomongi dan omongannya benar. Ya omongannya benar. Anaknya rame apa? Jangan rame ya. Kita sholat. Ya kita sholat. Kalau sholat jangan rame. Jangan malah wah biarin aja. Nanti kalau udah tahu diam sendiri. Enggak begitu. Pendidikan itu harus diulang. Ya sampai anak paham. Kok tiap kali saya rame kok orang tua saya negur ya. Kok tiap kali saya rame. Berarti memang nggak boleh rame. Ya itu. Jadi nggak bisa misalnya. Kan masih kecil biarin aja gitu kan. Nanti kan tahu sendiri. Lo nggak bisa begitu. Pendidikan nggak begitu. Anaknya lagi mau makan daging babi gitu. Bapaknya tahu gitu ya. Terus antar aja lah. Nanti kalau udah paham ya. Masih kecil ini makan ya nggak dosa gitu ya. Yang dosa bapaknya. Diem aja. Ya. Yang dosa bapaknya. Karena sesuatu dilakukan anak yang akhirnya berpotensi bahkan bisa jatuh pada maksiat tadi itu, dianya nggak salah, dianya nggak dosa karena belum tidak dapat pahala ataupun tidak dapat dosa karena masih kecil. Tapi orang tuanya yang nanggung. Ya. Makanya waktu Nabi itu pernah ketemu sama rombongan yang mau haji. Ya, haji. Rombongan ini ada anak kecil masih belum balik, digendong. Dia tanya, "Ya Rasul, apakah anak kecil ini sah hajinya?" Gitu ya. Maka Nabi, "Iya, tapi pahalanya buat kamu." Gitu. Itu orang tuanya, pahalanya buat kamu. Ya, karena pahalanya tidak untuk anaknya itu. Anak itu belum mukalaf. Ya, belum mukalaf tuh ya dosa ya belum dapat. Sholat rajin, tahajud malam puasa, ya belum dapat juga. Yang dapat siapa? Bapaknya. Karena dia sedang nanam. Anaknya sendiri serajin-rajinnya ibadah kayak apa ya belum dapat. Karena belum berjalan catatan amalnya. Karena belum balik. Nah, kita tanya, ya Nabi apakah haji anak ini saya, tapi pahalanya buat kamu. Gitu ya. Karena memang belum berjalan ya dosa atau pahalanya. Sehingga karena ini masih nanam tapi harus ditanamkan. Haram apa Nabi itu tidak boleh makan sedekah. Sehingga tadi kalau mau konsul pada Nabi, pertama adabnya nunggu, tidak boleh teriak-teriak ya sampai beliau keluar. Nah, sahabat Nabi itu ya juga gitu, sabar. Bahkan sampai ada yang nunggu dari dari pagi gitu ya sampai siang tuh nunggu sabar gitu. Dan itu diwariskan juga adab ini kepada beberapa sahabat yang masih kerabat Nabi. Ya, jadi ada satu riwayat sahabat Ibnu Abbas. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu itu adalah keponakannya. Saudara sepupu. Abbas itu pamannya Nabi. Ya, jadi adiknya Abdullah. Ini Abdullah itu kan bapaknya Nabi. Ya, punya adik namanya Abbas. Jadi Abbas ini paman Nabi. Nah, Abbas ini punya anak namanya Abdullah. Abdullah bin Abbas. Jadi antara Nabi dan Abdullah bin Abbas atau Ibnu Abbas itu saudara sepupu. Jadi kalau Ibnu Abbas itu sebenarnya manggil Nabi itu kakak. Ya, Mas kalau orang Jawa. Ya, tapi ya ini hubungan persaudaraannya. Cuma ini umurnya jauh. Ini masih kecil. Ketika Nabi wafat umur Ibnu Abbas itu baru 11 atau 12 tahun ketika Nabi wafat. Ya, tapi ini hubungannya saudara sepupu. Nah, beliau itu disebut sebagai Bahrul Ulum, lautan ilmu. Karena Nabi pernah bersabda, kalau kalian mau mengambil tafsir Quran, ambillah dari anak ini. Ini masih kecil tapi ahli tafsir. Nah, pernah suatu ketika beliau itu pengen tahu tentang isi ayat. Nah, isi ayat.
Salah satu ayat itu ini. Nah, beliau tahu yang pernah mengalami dan melihat peristiwa ayat itu adalah salah seorang sahabat yang menyaksikan turunnya ayat itu. Sehingga, waduh, saya pengen nanya untuk menambah ilmu apa tentang nafsu itu, saya pengen nanya dulu ayat ini gimana. Ditemui rumahnya, Itu ketika bertemu apa di rumahnya, dia nggak berani ngetuk. Dia langsung ngambil kain, duduk bersila di depan pintu rumahnya, diem gini. Sampai yang punya rumah keluar. Begitu yang punya rumah, lama banget gitu ya. Apa namanya, punya urusan yang punya rumah itu keluar. Ada sepupunya Nabi, ada adiknya Nabi istilahnya, adik sepupu. Ya, Masya Allah, Anda kenapa nggak ngetuk gitu kan? Ketuk saja, saya nanti siap untuk bantu ini. Enggak gitu kan. Atau panggil aja saya, perintah orang. Ketuk pintu saya, perintah orang, saya datang ke rumah antum gitu. Oh enggak. Yang namanya ilmu itu didatangi. Gitu kan? Bukan mendatangi. Nah, kebetulan saya punya pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada antum. Oh ya ini enggak enak, enggak, bukan. Beginilah adabnya. Jadi beliau tuh jaga adab benar. Ya sudah, kalau derajatnya kan udah pol-polannya. Ini adiknya Nabi, adik sepupu gitu ya. Udah pol-polan, ahli bait beliau. Ya beliau itu ahlul bait, ya bukan Habib lagi, ya Habibnya Habib lah istilahnya gitu ya. Itu ahlul bait. Sahabat Ibnu Abbas ini. Kemudian Bahrul Ulum, lautan ilmu. Rasul pernah merekomendasikan kalau mau ngambil Quran ya dari anak ini. Ya, tapi ketika bertanya satu masalah, dia nggak sembarangan misalnya, panggil tuh sahabat Nabi yang ini, suruh ke sini saya mau nanya, ada hal penting saya mau saya tanyakan gitu, tentang ayat ini. Padahal sahabat Nabi itu begitu pun saja, misalnya benar di top panggil ya, diketok pintunya, sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ini mau ada perlu mau nanya, saya ditanya, ya gitu, itu seneng banget itu, ya. Yang manggil itu ya kerabat Nabi, ya orang terhormat, dapat pengakuan langsung dari Nabi, dididik langsung oleh Nabi, itu mesti sahabat ya langsung lari aja udah enggak. Tapi enggak, karena ini adalah membentuk apa? Adab. Jadi tunggu begini gelar sorbannya apa, tunggu gitu udah lama ya enggak apa-apa, diam ya sambil baca Quran apa ini ya, begitu orang keluarnya sampai enggak enak. Waduh enggak begini, jangan saja, jangan diinin gitu ya. Nah, itu adab orang-orang apa? Ahli ilmu itu seperti itu. Nah, Al-Quran mengajarkan, ya apalagi kepada Rasulullah SAW, adab yang indah ini. Kepada Nabi sabar, nunggu gitu ya. Ucap salam seperlunya gitu ya, sabar, nunggu, kemudian tidak manggil-manggil nama, ya, tidak teriak-teriak dari luar. Nah, kemudian kalau yang sudah lewat gimana? Di ayat ini ditutup dengan wallahu ghafurur rahim. Allah itu Maha Pengampun, Maha Penyayang. Artinya jangan diulang lagi. Ya selanjutnya ya tadi itu adabnya tunggu sampai apa beliau keluar. Karena kalau tidak, waktu Nabi itu habis. Tidak ada waktu untuk keluarganya. Karena keluarganya Nabi itu juga punya hak atas beliau. Panggilnya Muhammad ini, konsultasi ini udah masuk, ya Muhammad panggil lagi gitu ya. Ya kalau zaman sekarang mungkin dah ambil kartu antrian aja dijejer gitu ya. Sesuai urutan datangnya gitu ya. Kalau sekarang mungkin dibegituin gitu ya. Sekarang dokter saja, orang kan nggak manggil-manggil dokter, ini teriak-teriak kan nggak. Datang, walaupun buka jam 7, dokternya belum datang, ya orang sabar nunggu sampai jejer-jejer gitu ya. Apalagi yang BPJS, gitu, yang di rumah sakit itu ratusan udah nunggu. Jam berapa ini? Jam 8 harusnya, ini udah setengah 9 dokternya belum. Ya sabar aja, nggak ada yang teriak-teriak, dok, itu nggak ada. Ya karena yang butuh siapa? Ya mereka pasiennya. Nah begitu datang ya sudah, mereka nggak langsung ujuk-ujuk ini, dia datang sesuai nomor antrian satu persatu dilayani. Nah apalagi ini Nabi, ya, yang kita nggak bayar pada beliau, malah disuruh bayarnya ke orang lain, gitu ya, ke sedekah ke orang lain, ya, itu lebih lagi gitu ya, harus dengan adab-adab yang baik. Baik, sampai di sini ada yang ditanyakan tentang surat Al-Hujurat ayat ke-4 dan ke-5.
Nanti ayat yang ke-6 ini adab yang lainnya ya, tentang tabayun. Ini pernah kita bahas juga, tapi tidak apa-apa kita ulang. Kalau tidak ada, mungkin ini yang perlu disampaikan untuk tafsir surat Al-Hujurat ayat 4 dan 5. Mudah-mudahan Allah SWT berikan kekuatan kepada kita untuk bisa menjalankan apa yang ada di dalam ayat ini dalam kehidupan sehari-hari. Karena memang ayat-ayat ini adalah adab untuk kita kerjakan dalam keseharian kita. Ya, karena sekarang ini sudah tidak ada nabi, ya kita kepada sesama muslim, kepada sesama orang beriman. Ada bertamunya tadi yang cara ngetuknya, cara jawab, ya kemudian cara menyampaikan sesuatunya itu semuanya diatur di dalam Al-Quran. Karena Al-Quran itu memang detail. Kadang-kadang sesuatu hal yang besar, masalah besar, itu diawali dari urusan yang sepele-sepele seperti ini. Tapi dampaknya itu bisa luar biasa besar. Jadi hanya dengan adab masalah mengucap salam, menjawab pertanyaan, ya, nunggu yang tuan rumah keluar dan lain sebagainya, itu sepele sebenarnya. Tapi seringkali kalau dilanggar, konflik-konflik yang besar itu bisa muncul. Nah, kalau yang diketuk itu istilahnya rumah, ya memang itu level yang terkecil. Tapi nanti urusan ketuk mengentuk ini bisa aja antar negara. Ya, karena pintu satu dengan yang lain itu lambang terkecilnya itu pintu rumah. Tapi nanti ketika berdiplomasi Indonesia dengan Malaysia tidak akan banyak berbeda adab-adabnya dari adab-adab dasar ini. Namanya ngetuk pintu itu gimana? Caranya ngomong ya, delegasi, utusan. Ya tidak ujuk-ujuk tiba-tiba ini begini-begini nuduh apa? Enggak. Mesti ada pembicaraan dulu, utusan, ngetuk pintunya gimana, terus nunggu jawabannya gimana, terus nanti responnya gimana. Itu untuk urusan besar. Walaupun yang diceritakan di dalam ayat ini adalah ya istilahnya ngetuk pintu ke perorangan, ke ke ya sifatnya level kecil, skup kecil. Tapi nanti prakteknya itu luar biasa ketika diimplementasikan kepada skup-skup yang lebih besar, antar daerah, antar kabupaten, antar provinsi, antar negara, antar kepala negara. Ya itu penting sekali menggunakan adab-adab dasar ini dalam kehidupan sehari-hari. Demikian mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri sekian. Kita tutup doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.